kalau kita nggak memaksakan hari ini, kita akan menjadi Indonesia yang seperti ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU, jumpa lagi bersama saya Resi Maulida dalam program spesial Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam Serambi, Nusantara. Tentu spesial, kali ini saya menghadirkan salah satu kandidat Ketua Umum PBPMI, sahabat Kamaludin. Apa kabar Kak Kamal? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya? Ya. Oke. Tentu saya ucapkan terima kasih nih di awal, karena Kakak mau meluangkan waktu di sini, sharing-sharing di sini, bertemu dengan pemirsa TVNU dan juga sahabat pergerakan seluruh Indonesia. Oke, sahabat pergerakan, pemirsa TVNU, saya akan coba menceritakan backgroundnya dari Kak Kamal ini yang menarik, karena sebelum ini saya udah ngobrol tipis-tipis sebetulnya. Ada banyak yang menarik. Pertama, Kak Kamal ini lahir dari Konawe kayak Sulawesi Tenggara, begitu juga berproses di sana di PMI di cabang Konawe Sulawesi Tenggara. Kemudian hari ini menjabat sebagai Wasekjen bidang ekonomi dan perdagangan di PBPMI, dan S1 juga asli di sana. Dan ada cerita menarik tentunya perjalanan S1-nya Kak Kamal ya, pemirsa TVNU sahabat pergerakan semuanya, bahwa beliau ini lulus sampai sarjana di sana dari hasil bekerjanya sebagai marbot masjid. Ini menarik sekali ya pemirsa TVNU, karena jarang pemuda yang mau menghibahkan dirinya gitu ya, mengabdi di masjid gitu ya, nggak malu tentunya. Ini yang perlu kita notice ya. Pertama, nggak malu, kemudian mau gitu kan. Apa sih sebetulnya yang melatar belakangi Kak Kamal mau dan memutuskan di sana gitu sebagai marbot masjid? Yang pertama sih alasan kuatnya ya, kenapa saya mau jadi marbot masjid itu karena latar belakang pendidikan pesantren. Jadi kalau misalkan anak pesantren itu kan biasanya supaya bagaimana ilmu yang didapat di pesantren itu bisa diamalkan, maka salah satunya adalah yaitu dengan di masjid. Karena kalau di tempat lain kita agak susah, ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua faktornya karena alasan ekonomi, kayak gitu. Yeah. Kalau di masjid itu bisa tinggal gratis, semuanya gratis, nggak tanggung listrik, nggak tanggung air, ya kan? Dan hasil dari uang yang harusnya kita pakai untuk hidup di kosan itu bisa kita manfaatkan untuk yang lainnya, kira-kira gitu. Iya, malah justru kita dapat bisaro gitu ya, dapat apresiasi, iya, dapat apresiasi gitu ya. Ini lumayan juga. Yang... Tapi berapa tahun Kakak jadi marbot masjid di sana? Berarti hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun hampir ya. 5 tahun. Saya jadi marbot masjid. Pasca selesai saya masih jadi marbot sebelum saya memutuskan untuk merantau di Jakarta, kira-kira gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bikin sinetron ini cocok banget ini ya. Marbot masjid jadi sarjana. Nah, lebih menarik lagi beliau di sana bukan hanya sebagai marbot masjid ya, tapi juga tadi mengajar ya kan, betul, ya. Betul. Kemudian juga meramaikan kegiatan-kegiatan masjid di sana ya. Dan lanjut setelah dari sana sampai sekarang S3. Saya pikir ini adalah apa namanya kalau kata kita tuh ya, barokah ya. Barokah ketika kita jadi marbot masjid. Barokah jadi marbot masjid ya. Sampai hari ini bisa menempuh pendidikan S3 di Universitas Diponegoro, jurusan ilmu ekonomi ya. Yang sebelumnya ngambil juga S2-nya ilmu ekonomi di Trisakti. Iya, betul. Ya kan, linear. Ini memang Kakak ada cita-cita jadi dosen atau apa? Sebetulnya bukan cita-cita jadi dosen sih, lebih kepada melayakan diri. Kira-kira misalkan ke depan, karena ke depan itu kan pendidikan itu menjadi sangat penting ya. Kalau orang dulu misalkan harus berlomba-lomba menjadi sarjana karena standar pendidikannya mau jadi guru SD pun harus sudah sarjana. Kalau dulu kan jadi guru SD itu bisa SMA, guru SMA bisa jadi tamatan SMA sudah bisa jadi guru. Tapi kan perkembangan zamannya semakin tinggi kualifikasi pendidikan. Jadi guru SD bahkan guru TK pun harus sudah sarjana. Maka ke depan saya yakin dan percaya bahwasannya standar pendidikan itu semakin tinggi. Kalau misalkan dulu mengajar jadi sarjana S1 itu bisa S1, ke depan sudah S2, bahkan harus S3. Oke, ya jadi kan? makin meningkat juga kebutuhan ya, gitu, tantangan juga makin meningkat. Kira-kira melayakan diri lah. Iya. Ini menarik sekali. Tapi pertanyaanku sebelum kita improv lebih jauh, waktu Kakak S2 dan S3, apakah juga hidup di masjid juga atau sudah ngekos? Ya, jadi awal merantau di Jakarta 2019, pada saat sebelum merantau tuh saya berpikir kayaknya saya mau tinggal di mana, karena orang merantau kan kita nggak tahu mau tinggal di Jakarta tinggal sama siapa, apakah kita ngekos atau enggak. Cari ngekos juga harus kira-kira
tahu jejaring kenalan teman-teman lah. Iya. Maka salah satu alternatif saya untuk merantau dan tinggal di Jakarta itu adalah ya harus cari masjid sebagai alternatif lain dari kos. Karena yang Artinya pertama sempat nyari masjid. sempat saya nyari keliling 4 masjid nih, muter-muter nggak diterima. Karena? Jadi, pertama karena wah orang luar mas kami nggak terima orang luar untuk masuk di masjid ini karena sudah ada pengurusnya dan sebagainya. Rata-rata alasannya seperti itu. Dan itu yang menjadi waduh susah juga ya ternyata jadi marbot di masjid itu. Kalau dulu S1 gampang. Saya ada cuma keliling 2 masjid sudah diterima lah. Di Jakarta ini sampai keliling 4 nggak dapat jadi marbot masjid. Memang medannya juga agak beda ya. Iya, Kalau di betul. sini itu masjid-masjid tidak terbuka lebar untuk masyarakat. Jadi kalau Isya juga udah ditutup, udah digembok gitu. Ini juga menghambat sebetulnya. Padahal itu bisa ini Mbak, bisa membantu anak-anak yang kira-kira merantau dari luar daerah yang mau mengabdikan dirinya di masjid. Iya. Sangat membantu sekali. Ini mungkin catatan juga Betul. ya, kira-kira bisa nggak di Jakarta demikian gitu ya, memfasilitasi lah masjid untuk perantau-perantau di daerah-daerah. Tapi catatan ya, jangan berantakin masjid, Iya, itu dia jangan kan. ngebala Bener. gitu ya. Ini juga menjadi catatan. Oke, ngomongin Konawe Sulawesi Tenggara ya, kayak ini kan juga salah satu daerah yang istimewa. Betul sekali. Di sana ngomongin budaya kental, ngomongin kepercayaan juga banyak, kental. ya kan. Nah, Kak Kamal ini pemirsa TVNU memang lahir dari keluarga yang memang backgroundnya Muhammadiyah, dari ayahnya gitu ya, Iya. ibunya juga NU. NU. Nah, sebelum kakak memutuskan sebagai warga Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya, warganya NU gitu ya, kakak boleh nggak cerita kakak perjalanan kakak memutuskan itu seperti apa? Apalagi tadi kakak sempat ya berdinamika di arena sebelumnya ya, di Betul. HTI juga pernah terjebak beliau ini. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi gini Mbak, karena kan Bapak itu Muhammadiyah walaupun amaliyahnya NU, tapi secara organisasi Muhammadiyah dan sekarang alhamdulillah sudah NU. Di NU kan karena lingkungan masyarakatnya sudah NU. Oke. Dan latar belakang pesantren saya juga adalah pesantren Nahdlatul Ulama. Nah, karena kita kekurangannya pesantren di Indonesia Timur itu adalah tidak memberikan pengetahuan kepada santrinya bahwasanya ini loh NU, ini Muhammadiyah, ini aliran itu kurang itu. Itu satu kurangnya. Makanya alumni pesantrennya tidak tahu bahwasanya ketika dia masuk selesai di pesantren ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, misalkan kuliah dan sebagainya, itu tidak tahu bahwasanya ada organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, saya itu sebelum saya tinggal di masjid S1 dan mahasiswa tuh rata-rata tahu kalau saya ini adalah alumni pesantren dan saat ini beraktivitasnya di masjid fokusnya. Maka saya direkrut oleh teman-teman lembaga dakwah kampus yang notabene berafiliasi dengan Wahda Islamiyah. Terus ada lembaga dakwah kampus yang berafiliasi kepada HTI. Saya sempat masuk di organisasi dua itu. Di Wahda Islamiyah masuk, di Hizbut Tahrir Indonesia masuk. Sempat mengikuti kajian-kajiannya sebelum saya memutuskan untuk masuk di Ansor, karena imam masjid saya itu di sana tuh dikenal nama imam masjid. Imam masjid itu kebetulan pengurus Banser dan pengurus Ansor. Jadi anak remaja masjidnya direkrut, diambil untuk masuk Ansor. Saya jadi masuk Ansor dulu, baru tahu oh ternyata HTI itu adalah organisasi yang kira-kira memiliki pemahaman dan pemikiran yang keliru soal kebangsaan dan soal keislaman, kira-kira gitu. Iya. Termasuk di Wahda Islamiyah juga. Nanti pasca ikut Ansor baru tahu oh ternyata Wahda Islamiyah itu organisasi yang kira-kira agak sedikit bertolak belakang dengan amaliyah yang dilakukan oleh NU, kira-kira gitu. Artinya kakak juga sempat ini ya mengalami perjalanan spiritualitas Ya. keislaman gitu ya, di beberapa aliran mengikuti gitu betul. ya. Ya catatannya tadi ya pemirsa TVNU, banyak juga pesantren bukan hanya di Sulawesi Tenggara tapi di berbagai daerah tidak menjelaskan Ya. bagaimana apa saja aliran-aliran yang ada, Betul. bagaimana jalannya gitu Betul dan sekali. sebagainya, menjadi catatan. Oke, menarik sekali nih ya. Sebelum kita jauh membahas bagaimana Kak Kamal berproses di pergerakan, aku mau tahu dulu nih, apa sih yang melatar belakangi Kak Kamal maju sebagai kandidat ketua umum PBPMI? Alasannya gini Mbak, alasan pribadinya ya, lebih detailnya itu kalau misalkan kita hanya sebagai pengurus biasa atau menjadi kader biasa, kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan atau kebijakan
yang dapat membawa organisasi ini lebih maju, lebih mandiri dan sebagainya. Karena kita hanya menjadi pengurus biasa. Suara kita itu tidak mampu mempengaruhi jajaran di bawahnya. Tetapi ketika misalkan kita memiliki memiliki posisi yang bagus, posisi yang terstrategi, misalkan menjadi seorang ketua umum, maka kita bisa mengambil sebuah kebijakan, sebuah langkah organisasi yang dapat memajukan organisasi itu. Oke, pertanyaanku sederhana. Kebijakan dan langkah apa yang kakak mau lakukan saat memimpin organisasi PMI ini? Salah satunya gini, Mbak. Yang menjadi keresahan saya adalah kader PMI itu kalau bicara politik itu bisa bergadang dari jam 12 sampai ketemu pagi. Ya kan? Habis itu terus siklusnya. Kalau bicara ekonomi, karena saya berlatar belakang ekonomi, itu sedikit sekali kader-kader PMI yang di rayon, komisariat, cabang, PKC, sampai level PMI bicara ekonomi itu jarang. Sangat minim diskusi-diskusi itu, ayo kita bagaimana membuat usaha, membangun entrepreneurship misalkan, itu sangat jarang sekali. Apalagi ke depan gini, Mbak. PMI itu kan tantangannya adalah bagaimana bisa melahirkan kader-kader yang memiliki skill dan kemampuan. Ya kan? Kalau misalkan, dan tantangan berikutnya adalah setiap penerimaan kerja itu selalu dibarengi dengan apa yang kamu bisa miliki, kemampuan apa yang bisa dimiliki oleh individu itu. Terutama misalkan kebutuhan ke depannya itu setiap pekerjaan pasti membutuhkan namanya sertifikat profesi. Seorang pengacara butuh sertifikat profesi, seorang bengkel pun butuh sertifikat profesi bengkelnya misalkan. Menggunakan alat berat pun membutuhkan sertifikat profesi. Nah, itu yang kita belum punya. Kalau misalkan kita bisa melakukan itu, memberikan memberikan fasilitas kepada kader-kader dari seluruh cabang dan se-Indonesia ini, kan kader-kader ini memiliki kemampuan dan profesi yang berbeda-beda. Ada jurusan pendidikan, teknik, ya kan? Itu kita fasilitasi nih, bagaimana membuat memiliki sertifikat profesi, kira-kira gitu. Kita bisa bekerja sama dengan lembaga yang memiliki wewenang dan memiliki legalitas mengeluarkan sertifikat profesi. Oke, intinya titik berat kakak ingin membuat kebijakan di dalam sektor ekonomi gitu kira-kira ya. Betul. Oke, menarik nih, ngomongin ekonomi. Di NU itu ada konsep Nahdlatul Tujar. Ya. Nah, bagaimana kakak menerjemahkan konsep Nahdlatul Tujar ini dalam kepemimpinan kakak yang fokus di titik beratnya ekonomi? Yang pertama gini, Mbak. Sebuah organisasi itu kan kalau dia mandiri, dia bisa semakin diperhitungkan, ya kan? Kalau di NU itu punya Numat, ya kan? Punya Numat, punya lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Di PMI itu yang belum ada, ya kan? Dan itu yang menjadi kekurangan di PMI kira-kira. Kita ini kan organisasinya banyak, menyebar dari banyak kader kira-kira, yang itu harusnya dimanfaatkan. Bagaimana misalkan kita bisa membuat sebuah usaha di masing-masing level kepengurusan, baik komite cabang, PKC maupun PB, yang kira-kira hasil usahanya itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan organisasi. Yang bukan hanya untuk kemaslahatan organisasi, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi kader-kader. Karena kita ini bukan organisasi yang kaya, yang bisa dapat bantuan dari luar-luar, tapi kita bagaimana menciptakan kemandirian itu. Salah satu kalau kita mau dihitung sebagai organisasi yang hebat, ya mandiri secara ekonomi. NU itu kenapa bisa dihitung sebagai organisasi yang luar biasa? Karena mampu mandiri secara ekonomi. Buat Numat misalkan dan sebagainya. Oke. Kan? Oke, betul. Nahdlatul Tujar memang secara ringkat kebangkitan ekonomi lah gitu ya. Kemudian langkah strategisnya apa untuk menerapkan konsep ini? Langkah strategisnya saya itu ini, Mbak, jangka panjangnya kan. Kita berpikir jangka panjang dan jangka pendeknya. Jangka panjangnya adalah membuat misalkan pelatihan kewirausahaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi itu saya bilang, kita memfasilitasi kader untuk membuat pelatihan profesi. Itu sangat penting karena pertama bisa membuat kader itu mandiri secara ekonomi. Terus yang ketiga, langkah pendeknya adalah kader-kader itu kan sekarang banyak program pemerintah yang kira-kira itu adalah tujuannya untuk kemaslahatan ekonomi, ya kan? Itu yang bisa kita ambil kerjasamanya
untuk membuat sebuah misalkan kayak toko, kayak supermarket, yang minimarket lah kira-kira, minimarket yang itu ada di setiap level cabang, level komisariat maupun level PMI. Kira-kira gitu. Oke. Agak susah, cuma kalau kita tidak mulai, kapan? Oke, yang penting berani dulu ya. Iya. Oke, ini menarik sekali nih, karena kakak fokusnya ada di peningkatan ekonomi, dan kebetulan hari ini juga kakak sebagai Wasekjen bidang ekonomi dan perdagangan. Apa yang sudah kakak lakukan buat pembangkitan ekonomi di PMI hari ini? Jadi Mbak, masa kepengurusan kami itu kan dari Tum Abdullah Syukri itu 2021 sampai 2024 itu kan pandemi COVID, ya kan? Jadi langkah awalnya adalah bagaimana kita bisa program dari bidang ekonomi itu kita sudah melakukan dua kali pelatihan. Yang pertama pelatihan pasar modal, yang kira-kira itu yang belum pernah dilakukan oleh pengurus-pengurus sebelumnya, ya kan? Karena kader PMI itu aku yakin banyak yang kurang memahami tentang pasar modal. Itu kita buat pelatihannya dan sampai hari ini masih dimentorin oleh teman-teman dari OJK dan MNC Sekuritas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga membuat pelatihan kerjasama dengan Shopee. Itu membuat bagaimana membuat marketplace di Shopee, bagaimana proses cara menjual di Shopee supaya laku, dan bagaimana menjadi mitra Shopee yang kan ada namanya Shopee Mall. Itu kan tidak semua bisa menjadi Shopee Mall, kira-kira gitu. Bagaimana meningkatkan penjualan, perdagangan kader-kader PMI itu kami lakukan kerjasama. Pernah membuat pelatihan pemasaran dengan Shopee. Ada berapa total kader yang sudah di coaching di bidang ekonomi dan perdagangan ini? Kalau pasar modal itu kan ada beberapa session. Session pertama kami bisa meng-coaching itu sekitar 150 kader. Oke, seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Di session kedua agak berkurang, sekitar 100 ya. Oke. Tapi yang aktif ya paling cuma beberapa orang. Karena memang menjadi seorang yang paham akan pasar modal memang agak ribet, agak susah. Cuma kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi kira-kira gitu. Artinya kan ada kemunduran ya, teman-teman juga rasa-rasanya kurang tertarik di dunia itu ya. Nah, ini menjadi tantangan berat ketika Kak Kamal maju membawa misi ekonomi, dan pernah dilakukan di kepengurusan hari ini bahwa ternyata sahabat-sahabat pergerakan juga kurang begitu antusias. Ini kan tantangan berat ya. Merespon hal ini bagaimana Kak Kamal? Saya berpikir gini Mbak, kalau misalkan kader PMI itu misalkan melek politiknya kuat, maka kita harus mulai dari level rayon dulu untuk agar kader-kader PMI itu mampu melek ekonomi, ya kan? Itu harus dituangkan dalam sebuah kebijakan. Kira-kira setiap level rayon itu harus membuat pelatihan yang kira-kira mampu membuat kader itu melek akan ekonomi. Contohnya tadi itu kayak pasar modal, ya, ke skill-skill yang sebagainya. Itu sangat harusnya diwajibkan karena itu menjadi salah satu yang bisa membuat kader PMI itu mandiri, Mbak. Karena bagaimana organisasi mau maju kalau kadernya nggak mandiri, ya kan? Dalam ekonomi itu kan ada namanya high risk, high return. Ya, semakin tinggi resiko, maka semakin besar keuntungannya. Memang pasar modal itu tidak terlalu tinggi, resikonya tinggi, dan ada juga yang rendah. Nah, minimal kader PMI paham dari pasar modal itu kira-kira. Apalagi ke depan itu kan tantangannya adalah bagaimana bisa berinvestasi dalam saham dan kripto, kira-kira gitu. Menarik sih ya. Aku juga sebetulnya belum punya pemahaman yang jauh mengenai hal itu ya. Jadi nanti bolehlah setelah ini kita belajar bareng lah ya sama Kak Kamal. Nah, pemirsa TVNU sahabat pergerakan juga ya, mungkin apa yang menjadi landasan dasar gerakan PMI ke depan yang diusung oleh Kak Kamal ini juga sesuai dengan kebutuhan sahabat-sahabat di Rayoni Komisariat Cabang ataupun PKC. Nah, nanti ketika sahabat-sahabat bertemu dengan tim Kak Kamal gitu, atau Kak Kamal ketika daerah, ini juga bisa menjadi obrolan lebih lanjut bagaimana kira-kira skema yang tepat penerapannya di setiap daerah ya. Oke, selanjutnya aku mau minta tanggapan dari Kak Kamal sendiri nih mengenai keputusan Muktamar NU ke-34 di Lampung 2021 yang di sana menetapkan bahwa PMI sebagai Badan Otonomi Nahdlatul Ulama. Bagaimana tanggapannya Kak Kamal? Kalau saya sih menjadi sah-sah saja ya, tanggapan saya secara pribadi. Itu sah-sah saja. Kenapa? Karena kita ini kan lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Amalan dan landasan berpikir PMI dengan NU sama, Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan?
amaliyah yang ada di NU sama dengan amaliyah yang dilakukan oleh kader-kader PMI. Apalagi misalkan kader-kader PMI itu kan rata-rata kalau nggak santri ya memang kader umum yang kira-kira kalau bukan kampus agama, kampus umum. Dan rata-rata latar belakangnya adalah latar belakang NU. Saya rasa nggak jadi masalah sih Mbak. Tetapi untuk memutuskan itu kan ada sebuah langkah organisasi yang harus dilakukan, ya kan? Kalau misalkan selama ini kan PMI belum memutuskan apakah akan kembali ke NU atau enggak, ya kan? Iya, betul. Baru hanya NU memutuskan dalam muktamarnya bahwasanya PMI adalah Banum NU. Sekarang langkah organisasinya adalah saya sepakat, saya setuju, tidak menjadi masalah. Namun ada langkah organisasi yang harus ditempuh, yaitu di momentum kongres, kira-kira gitu. Apakah memutuskan kita menerima PMI sebagai Banum NU itu kan harus ada kajiannya dari teman sahabat-sahabat, dan itu momentumnya di momentum kongres. Oke, kalau kakak sendiri lebih menghendaki gitu ya, status PMI itu hari ini bagaimana di tubuhnya Nahdlatul Ulama, Kak? Saya rasa lebih kepada ya kalau misalkan kajiannya itu baik untuk kembali, maka itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau kajiannya tetap independensi seperti saat ini, itu juga tidak jadi masalah. Toh kedua-duanya memiliki manfaat dan kemaslahatan bagi kedua organisasi besar ini. Oke. Ini satu lagi ya. Karena mungkin tadi kita sempat ngomongin juga Kak di Semawe ya? Iya. Semawe ya, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Itu kan di sana ngomongin bahwa banyak orang beraliran Muhammadiyah tapi dia mengamaliannya Nahdlatul Ulama. Betul. Kira-kira NU dengan PMI bisa demikian ya? Ya nggak apa-apa, kita NU gitu, tapi memang brandnya kan kita PMI gitu ya. Orang mengenal mereka PMI ketika tidak ada penegasannya. Betul. Ini kan juga jadi satu fenomena yang tidak sama sebetulnya. Nah, kalau aku sih berpikir perlu keseriusan ya. Kalaupun hari ini sudah ditarik, harus direspon. Apakah mau ikut ditarik atau diputuskan gitu. Kalau kakak sendiri bagaimana? Makanya kan tadi saya bilang di awal, ada langkah organisasi yang harus dilakukan. Tidak bisa misalkan ketua umum saja memutuskan, oh iya kami kembali ke pangkuan Nahdlatul Ulama, kira-kira begitu. Tetapi ada langkah organisasi yang harus dilakukan, Mbak. Karena PMI itu kan harus melakukan putusannya itu harus bermaslahat kira-kira. Iya. Ada dari kader referayun, level komisariat, level cabang, PKC maupun BPMI. Itu harus dilakukan secara bersama-sama, meminta masukan dari seluruh kader dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana menanggapi itu? Itu harus diputuskan secara bersama-sama. Tidak bisa misalkan hanya seorang ketua umum, walaupun dia memiliki kewenangan untuk memberikan pernyataan itu, tetapi yang dibawa adalah kader seluruh Indonesia yang memiliki pemahaman dan pemikiran yang berbeda-beda terkait permasalahan itu. Oke, ya. Jadi artinya memang butuh juga tanggapan dari teman-teman ya. Nah, ini kita juga butuh nih tanggapan dari teman-teman seluruh sahabat pergerakan Indonesia, pemirsa TVNU, bagaimana kiranya yang lebih ideal ya. Betul. Nah, selanjutnya Kak Kamal ya. Hari ini Ketua Umum PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini memiliki tema yang besar dalam memimpin NU hari ini, merawat jagat, membangun peradaban. Kiranya kakak bagaimana menerjemahkan narasi besar ini dalam gerakan visi gerakan organisasi ke depan dalam PMI? Kan kalau Ketua PBNU itu visi besarnya adalah sudah mengglobal ya Mbak. Betul. Maka banom-banom di bawahnya pun harus memiliki visi yang besar juga. Nah, saya untuk menerjemahkan visi dari Ketua Umum PBNU itu adalah tadi itu menyiapkan sumber daya manusianya dari bawah. Bagaimana kita bisa bermimpi besar, tetapi sumber daya di bawah ini nggak kokoh, ya kan? Kalau kita misalkan bermimpi ingin ke luar negeri, tetapi kita tidak memiliki kemampuan skill untuk berbahasa Inggris misalkan, ya kan? Kita mau mau bermimpi memperkerjakan kader atau orang NU ke luar negeri, misalkan di pesawat, tetapi kita tidak memiliki kelayakan itu. Maka dasarnya dulu dibangun, pondasinya dulu. Pondasinya apa sih? Tadi itu Mbak, ke depan di lembaga-lembaga tempat kerja di luar negeri itu, baik di Indonesia pun saat ini, setiap pekerjaan itu harus memiliki keahlian tersendiri. Tidak bisa misalkan saya orang ekonomi kerja jadi bengkel, saya anak kesehatan kerja di sektor perbankan, itu kan nggak akan connect, ya kan? Karena semua memiliki profesinya. Nah, kalau pondasinya sudah kokoh, semua kader memiliki kemampuan soft skill di level di profesinya masing-masing,
maka mimpi menjadi merawat jagat, merawat peradaban itu bisa terakomodir dengan baik. Berarti langkahnya adalah dalam gerakan kepemimpinan nanti kakak ingin meningkatkan kapasitas kader dulu ya? Oke. Pengetahuan kader baik soal kebangsaan, soal keindonesiaan, soal keislaman dulu harus dimatangkan secara intinya dasar dulu, Mbak. Saya tadi ingat gini, kalau mantan direktur KAI yang merubah KAI menjadi luar biasa seperti ini kan ingin merubahnya itu dari dasar, dari gaji karyawannya, kira-kira gitu. Dari memperbaiki WC-nya. Nah, kita PMI itu harus memperbaikinya dari bawah. Oke. Ya kan? Oke. Ya, dari bawah dulu. Kadernya dulu diperbaiki, fasilitasnya dilengkapi misalkan. Wow, fasilitas ya, dilengkapi. Gitu. Misalkan inkubasi, pelatihan kayak gitu. Fasilitas untuk menjadi wirausaha kayak gitu. Oh, aku pikir fasilitas apa mobil setiap kader gitu apa gimana gitu. Gitu kira-kira. Terus fasilitas kaderisasi lebih modern lagi, lebih adaptif dengan digital misalkan, itu yang harus dilakukan, Mbak. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa menyongsong visi besar dari Ketua PBNU kira-kira gitu. Oke. Karena fondasinya sudah kokoh. Jangan sampai tong kosong nyaring bunyinya. Oke. Langkah konkret yang kakak ingin perbaiki di PMI gitu ya, atau diperkuat fondasi itu apa, Kak? Yang pertama, Mbak, kalau kita ingin membangun SDM itu kan hanya dua, Mbak. Yang pertama pasti persoalan kaderisasi. Pendidikan. Kaderisasi di PMI. Iya, kaderisasi itu kan nggak hanya bersifat misalkan kegiatan formal, tetapi soal lebih besarnya pendidikan. Pendidikan itu kan banyak macamnya. Ada pendidikan formal dan pendidikan non formal, ya kan? Kader di PMI itu minimal secara pendidikan formalnya ya harus lanjut S2, S3. Itu dia. Kita memfasilitasi beasiswa bagi kader-kader PMI karena banyak beasiswa. Terus itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan non formalnya apa, Mbak? Tadi itu kita membuat pelatihan soft skill, kemampuan profesi dari lembaga itu sehingga dapat merawat jagat peradaban. Kira-kira begitu. Tapi kira-kira nggak terlalu banyak Kak kader ketika dihadapi dengan berbagai macam kaderisasi, ya kan? Mapaba, PKD, PKL, PKN, mungkin Kopri juga ada SIG, SKK dari KKN. Kemudian pelatihan gitu. Nah, ini kan terlalu banyak ya. Kira-kira itu semua membuat mereka mampu meningkatkan kapasitasnya sebagai SDM atau mereka menjadi pusing sebagai kader, Kak? Karena harus menempuh pelatihan dan pendidikan yang banyak. Kalau itu sih saya rasa mampu, Mbak. Mampu. Iya, saya rasa mampu. Karena kan kalau PKL, PKD, PKN itu kan sudah harus dilakukan bagi PMI. Karena itu amanah organisasi. Ada tertuang dalam ADART, ya kan? Tetapi kegiatan lainnya melatih kapasitas kader itu yang tidak tertuang, ya kan, hanya secara global. Nah itu yang harus dilakukan, Mbak. Mau nggak mau, kalau kita ingin menjadi organisasi yang besar, anaknya besar, organisasinya pasti besar, ya kan. Ya caranya mau nggak mau harus dipaksa. Kalau kita nggak mau memaksa, itu nggak bisa. Kalau anak kecil dulu, Mbak, karena saya latar belakang pendidikan, mendidik anak itu supaya dia bisa sholat itu kan harus dilatih dari kecil. Dididik, dipaksa supaya dia mau sholat, mau belajar ngaji. Kalau nggak dipaksa, mungkin per hari mbaknya nggak bisa ngaji, ya kan? Nggak dimarahi ibunya kayak gitu. Nah, kader PMI itu sekarang harus dipaksa dulu. Kalau perlu dicambuk dulu supaya ikut pelatihan, dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa, nggak bisa. Kalau kita nggak memaksakan hari ini, kita akan menjadi organisasi yang seperti ini aja. Nggak pernah mandiri, nggak pernah. Ya hanya angan-angan kita sebagai organisasi yang maju, tetapi tidak mandiri secara ekonomi. Memaksakan seluruh kader untuk ikut serta meningkatkan kapasitas ya, baik itu dari kaderisasi formalnya di PMI atau non formalnya gitu ya. Menarik sekali. Oke. Tapi ngomongin PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya, kayak ini kan punya sasarannya kampus ya. Betul. Nah, hari ini kampus-kampus itu kan sedang dipenuhi oleh generasi milenial, generasi zilenial, generasi muda yang mungkin susah diprediksi ya, kayak agak lain nih, mudah bosan kira-kira gitu ya, lebih suka dengan tren-tren yang baru gitu ya kan. Nah artinya mereka kompleks lah secara generasi itu, mereka generasi yang sangat kompleks. Betul. Kemudian bagaimana strategi kakak untuk bisa menguatkan pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di generasi mereka? Oke, Mbak, dalam pendidikan itu kalau kita masih melihat ke belakang, maka kita tidak akan pernah maju. Maka kader PMI itu, organisasi itu harus adaptif dan inovatif.
ya. Dia harus bisa menyesuaikan zamannya dan harus melahirkan ide-ide apa yang kira-kira dapat menarik untuk generasi Z itu ikut di PMI. Nah, fakta di lapangan gini, Mbak. Kalau biasanya yang membuat mahasiswa malas berorganisasi itu adalah, oh ikut organisasi nanti selesainya lama, ya kan? Ikut organisasi nanti terhambat kuliah. Maka kita harus makanya memberikan pelajaran terbaik adalah memberikan contoh. Kader PMI di lapangan itu harus memberikan contoh yang baik. Contohnya secara pendidikan dia harus berprestasi, secara tampilan dia harus lebih, ya kalau dulu misalkan kader itu pakai celana robek, rambut gondrong dan sebagainya, ke depan harus adaptif. Sudah bukan lagi zamannya kader PMI itu tampilan rambut gondrong, celana robek, karena itu tidak mencerminkan sebagai keislaman itu, ya kan? Nah, generasi Z itu kan kalau melihat dia visual, ya kan, melihatnya secara visual. Nah, makanya kader PMI itu di daerah, level rayon maupun komisariat, cabang itu harus secara tampilan harus mendukung. Kalau saya ini loh kader PMI yang pergerakan mahasiswa Islam, ada Islamnya, kira-kira gitu. Lebih rapi, lebih elegan dilihat, dipandang, kira-kira gitu. Harus mandi tiap hari, nggak mandi sekali, kira-kira gitu. Nah, itu yang harus dilakukan, Mbak, supaya memberi contoh. Kalau misalkan kader generasi Z ini sudah masuk ke kita, tertarik dengan ide dan dengan ide yang kita munculkan, maka saya yakin dan percaya untuk mengajarkan memperluas ya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak susah. Karena kalau sudah anak-anak ini sudah masuk, kader-kader PMI sudah masuk, generasi ini sudah masuk sama kita, tinggal kita ajarkan. Ini loh Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, bagaimana cara kamu mengajarkan itu? Ya, pertama melalui proses kaderisasi, ya, kajian-kajian keagamaan, kajian keislaman yang kira-kira nggak hanya mentok Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi kita bisa menarik satu persatu. Ahlussunnah wal Jamaah itu harus adil, harus tasamu, tawazun, kira-kira. Membuat kegiatan keagamaan. Terus yang kedua, secara visual, Mbak. Secara pakaian misalkan harus mencontohkan, karena cerminan diri. Karena itu yang paling berpengaruh. Kalau orang melihat kita berantakan, wah, orang tidak yakin bahwasanya kita ini memiliki pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, kira-kira gitu. Oke, pemirsa TVNU bisa lihat lah ya cerminannya Kak Kamal ya. Kira-kira sudah siap belum menjadi ketua umum PBPMI ya? Kira-kira teman-teman lah yang memantaskan lah ya. Kira-kira gitu. Oke, Kak Kamal, aku tuh sempet juga kepoin nih ya Instagramnya Kak Kamal gitu ya, bahwa hari ini punya visi besar tentunya 3 core value. Betul. Boleh jelasin nggak sih 3 core value? Maksudnya itu apa gitu? Oke. Jadi gini, Mbak. Nilai-nilai inti ya, maksudnya kan gitu ya. Kalau kita mengenal di PMI itu ada aswaja, ada nilai dasar pergerakan, maka di wacana saya di kepengurusan, kalau saya menyesalkan terpilih lah, kira-kira gitu. Itu ada namanya core value, nilai tambahan yang harus menjadi cara pandang kader-kader PMI dalam mengambil kebijakan organisasi. Ada 3 core value tadi tuh, Mbak. Yang pertama entrepreneurship, yang kedua itu harus kader PMI itu harus inklusif dan kolaboratif. Yang ketiga inklusif dan kolaboratif. Oke. Dan yang ketiga itu harus adaptif dan inovatif. Entrepreneurship itu dia berarti bicara pendidikan dan bicara menjadi seorang wirausahawan, ya kan, kira-kira. Maka sangat penting yang kita bahas di awal-awal tadi, sangat penting kader PMI itu organisasi membuat sebuah pelatihan, mewadahi seluruh kadernya dari Sabang sampai Merauke, membuat pelatihan inkubasi misalkan, pelatihan kewirausahaan, membuat pelatihan yang mampu meningkatkan kapasitas soft skill dari kader-kader PMI, membuat misalkan kayak pelatihan mesin, pelatihan bengkel, pelatihan lain sebagainya yang memiliki benang merah dengan pendidikan kader-kader PMI. Itu kalau entrepreneurship. Yang kedua, tadi itu yang saya sebutkan adalah harus inklusif dan kolaboratif. Kita tidak bisa menutup ruang, Pak. Kalau kita ini organisasi yang harus terbuka kepada siapapun, menerima hal yang baik dan membuang yang kira-kira yang buruk. Dalam kaidah fikih seperti itu, ya kan? Nah, kita ini kan bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga NGO baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kira-kira kalau kita bisa bekerja sama dengan mereka, kita bisa mampu membuat kapasitas dari kader itu baik.
kader itu layak untuk kira-kira, oh saya layak masuk di sektor ini, sektor A, sektor B, sektor C. Nah itu dia, harus inklusif, nggak boleh kita menutup diri Mbak. Kalau kita menutup diri sebagai organisasi, kita maka akan menjadi organisasi yang ya begitu-begitu saja, dia akan tertinggal organisasi lain. Oke, saya menemukan satu fenomena di Instagram gitu ya. Kak Kamal ini menjadi perbincangan kita aja, diskusi tipis-tipis lah ya buat pemirsa juga TV Eno. Ketika kader itu hari ini jenuh dengan proses yang terlalu panjang, tapi mereka siap untuk ditempatkan. Artinya mereka udah jenuh, ya kan? Tapi catatannya adalah mungkin tidak memiliki kapasitas sesuai yang diinginkan oleh beberapa lembaga. Ini kan menjadi tantangan baru. Betul. Bagaimana kakak membaca ini, Kak? Kalau saya membacanya gini, Mbak. Karena tadi itu, pertama prosesnya tidak tidak ini ya. Kalau tadi kan yang ketiga itu adaptif dan inovatif. Salah satu permasalahannya adalah prosesnya tidak memiliki tidak memunculkan hal yang baru. Maka kan boring jadinya. Iya, jadi boring. Karena tidak begitu-begitu saja prosesnya dari A, B, dari referendum, komisaris dari itu saja. Itu terus dilakukan. Karena itu bagaimana kader tidak bosan kalau Mbak melakukan hal yang itu terus-menerus, diulang secara menerus. Pasti kan wah jenuh juga ya. Saya bosan juga kira-kira gitu. Maka harus melahirkan sebuah gagasan, ide baru kira-kira yang membuat kader ini tidak jenuh. Contoh misalnya gini, Mbak. Kalau dalam kaderisasi itu kan Mbak yang membuat peserta jenuh adalah monoton. Monotonnya adalah antara peserta dengan narasumber. Prosesnya adalah wawancara, diskusi. Pemateri mengisikan materi. Ceramah. Ya. Kenapa tidak kita mencoba hal baru? Misalkan kita jalan-jalan ke Bogor. Misalkan jalan-jalan ke Bogor, pelatihan di alam misalkan ya kan. Atau kita bisa belajar dari rumah. Contoh Zoom. Misalkan, bukan hanya Zoom. Kalau misalkan ada lembaga-lembaga itu Mbak, lembaga profesi itu membuat pelatihan bisa melakukan profesi kalau peserta itu mengikuti pelatihan yang ada di web itu, di platform itu. Ya kan? Modul link gitu yang bisa diklik. Jadi dia bisa memenuhi skor kalau bisa mampu menjawab dan menyaksikan video yang telah ditampilkan. Lebih inovatif sih. Lebih inovatif, ya betul. Karena itu belum pernah dilakukan proses kaderisasi itu. Kenapa kita tidak mencoba itu? Agar mahasiswa yang kader-kader PM ini tidak boring. Itu aja kok kayak gini-gini terus ya kan? Mungkin nggak ya sahabat-sahabat pergerakan ketika PKD, tapi kan 3 hari 4 hari gitu ya kayak. Itu ngisi web gitu. Ngisi web. Kan itu kan perlu kita lakukan. Kenapa kita tidak coba? Kira-kira gitu. Ya kan? Dan itu kan bisa dirasakan oleh semua kader. Tapi kan gitu ketika dia punya pemahaman yang cukup gitu Kak. Jadi dia bisa mengisi. Ketika dia kader baru nih, belum punya pemahaman yang cukup, dia tidak punya kesempatan dong, kemampuan dong untuk mengisi web itu. Kak, bagaimana dong? Jadi gini, misalkan gini Mbak, makanya kan dibutuhkan, misalkan sebelum kita mengisi web itu kan ada video, materi, yang dirangkum, yang diisi oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya, dijelaskan, dia harus menyaksikan dulu itu. Menyaksikan itu supaya dia bisa melangkah ke level berikutnya, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi pertanyaan itu lahir dari ketika dia mendengarkan video atau pemaparan yang ada. Kayak gitu. 3 core values kira-kira itulah ya narasi kakak yang akan kakak bawa ya ke depan. Menarik sekali sih tentunya nih ya. Karena kakak ngomongin ekonomi kan tentu membahas mengenai ekonomi ini tidak lepas dengan situasi politik baik itu di skala nasional ataupun skala internasional. Bagaimana kakak membaca semua tantangan ini Kak? Kalau bicara ekonomi ya, tantangannya kan secara nasional dan internasional tuh sangat kompleks Mbak. Kedepan kita bukan hanya melawan tantangan 4.0 tapi sudah 5.0 ya kan. Nah, bagaimana kita menghadapi 5.0 ini? Yaitu tadi menyiapkan SDM. SDM-nya harus kuat dulu Mbak. Kader PMI sekarang bisa dicek Mbak, yang bisa bahasa Inggris berapa? Wow. Ya kan? Iya. Yang fasih dalam berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin itu bisa dicek aja, ya kan? Hanya kalau dari 10 orang kira-kira 1 lah yang bisa, yang fasih. Nah itu kita tidak memiliki itu. Itu harus kader PMI harus menyiapkan itu. Organisasi itu harus bertanggung jawab terhadap kadernya, kira-kira gitu Mbak. Kalau organisasi tidak bertanggung jawab pada kadernya, kasihan kader-kadernya.
akan terbengkalai bagaikan anak yang tidak tahu induknya di mana. Ya kan? Iya, benar. Nah, tantangannya dalam dunia global, internasional itu kan ke depan itu tidak hanya ya tadi itu sertifikat profesi dan kemampuan bahasa. Itu harus lebih ditingkatkan bagi kader-kader PMI untuk menyikapi tantangan ekonomi secara global. Gitu, Mbak. Karena tantangannya pastinya dua itu. Kekurangan kita hanya di situ letaknya. Artinya bagaimanapun nanti situasi politik peliknya di nasional internasional, kita kokoh secara ekonomi karena kapasitas kita kuat. Oke, menarik sekali sih. Artinya ini juga punya PR yang serius di semua tingkatan, baik di PB PMI-nya, di PKC PMI-nya, di PK dan juga PR-nya gitu ya kayak. Bahkan di NU pun kayaknya belum ada ya sertifikat profesi bagi ini. Saya belum dapat itu kira-kira gitu. Ya. Saya belum dapat itu di karena semenjak saya belum mewadahi itu, Mbak. Kita belum mewadahi kegiatan seperti itu. Ya kan? Kalau beasiswa oke, tetapi mewadahi kader NU untuk siap di setiap level itu belum ada. Maka penting itu juga dipikirkan bagi setiap organisasi yang dibawa naungan NU. Karena kita ini organisasi besar Nahdlatul Ulama ini, Mbak. Kayak gitu. Ini otokritik lah untuk kita semua lah ya. Oke, menarik sekali nih. Nah, ngomongin masalah PMI gitu ya. Kita tidak lepas kalau di internal PMI itu kan juga ada organisasi ya, Kopri gitu lah kayak. Ini kita ngomongin Kopri nih ya pemirsa TVN ya. Dan Kopri hari ini kan statusnya sebagai semi otonom. Betul. Nah, bagaimana Kakak menerjemahi semi otonom ini, Kak? Saya ini agak ini, Mbak, kalau bicara Kopri rawan-rawan, soalnya kalau bahas Kopri itu kadang ribet ya. Wah, kekuatan perempuan itu memang mengejutkan dunia, Kak. Kira-kira gitu. Bahas Kopri itu pasti selalu ya ribet lah kan. Bahas perempuan itu pasti selalu ribet. Karena paling susah memahami perempuan kira-kira gitu. Begitu, Ibu. Ya, jadi saya rasa gini, Mbak. Saya sebetulnya keinginan terbesar saya Kopri itu bisa mandiri, Mbak, bisa independen. Dia harus jangan semi otonom terhadap PMI. Emang semi otonom itu apa? Semi otonom itu berarti kan ya ada namanya semi itu kan tipis-tipis lah kira-kira gitu kan. Dia bisa mandiri, bisa enggak kira-kira gitu. Namanya semi otonom. Otonom kan artinya mandiri, ya kan, bebas. Dia bisa menentukan tersendiri lah, punya kebijakan tersendiri kira-kira. Tapi kalau semi otonom dia harus terikat dengan rumah besarnya kira-kira gitu. Nah, harapannya sih gini, Mbak. Kopri ini bukan lagi semi otonom, tapi sudah harus otonom, ya kan? Kopri harus melahirkan kebijakan tersendiri, baik itu persoalan SK di cabangnya, SK Koprinya, maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Dia harus tapi tetap ada koordinasi, tapi levelnya bukan semi lagi. Kan saat ini kan ketua Kopri itu harus melaporkan setiap kegiatannya kepada ketua umum, ya kan? Nah, kedepannya hanya memberitahukan saja. Ini loh, mengetahui kira-kira gitu. Ketua umum itu hanya mengetahui kegiatan Kopri, tapi Kopri mampu melahirkan kebijakan tersendiri. Contoh persoalan SK Kopri. Kan SK Kopri selama ini itu semua terpaku pada PMI, Mbak. Ya kan? Kembalinya ke PMI. Iya, kembalinya kepada PMI. Kenapa mereka tidak mengeluarkan SK sendiri? Mereka kan punya ketua umum, sekjen, dan bendahara umum. Kenapa itu? Makanya itu. Kenapa tidak mengeluarkan kebijakan tersendiri? Nah, itu harus dipikirkan oleh teman-teman Kopri. Saya secara ini lebih mendukung Kopri itu otonom, Mbak. Supaya dia bisa mengelola organisasinya secara sendiri. Otonom terpisah dari PMI? Iya, terpisah dari PMI. Kira-kira akan berubah nama atau bagaimana, Kak? Saya rasa tidak perlu berubah nama sih. Cuma kan selama ini hanya subkoordinasi saya yang kira-kira diputus nih, nggak perlu lagi ke PMI. Karena kan pemilihannya Kopri terpisah. Ada pemilihan ketua PB Kopri, pemilihan ketua PB PMI, ya kan? Prosesnya sama dengan PB PMI. Kenapa tidak? Proses administrasi juga terpisah, kira-kira gitu. Jangan hanya pada proses pemilihannya terpisah, tetapi proses administrasi juga harus terpisah, kira-kira gitu. Saya harapannya seperti itu. Dan mudah-mudahan itu bisa digaungkan oleh teman-teman Kopri. Oke. Artinya siap atau enggak sih ini? Iya. Pertanyaannya Koprinya siap apa tidak? Tapi kalau mau dicoba ya boleh lah. Nah, ya kan kira-kira gitu. Ini sudah dipersilakan nih ya oleh Kak Kamal ya. Kira-kira teman-teman bagaimana nih mau dieksekusi atau enggak? Karena misalkan apalagi momentumnya dekat kongres ya, Mbak. Itu kan harus putusan organisasi itu ADRT ada di kongres.
Kira-kira teman-teman Kopri bisa menyuarakan keinginan tersebut. Jangan maksudnya jangan jadi semi otonom terus lah. Kira-kira Kopri itu harus berdikari sendiri kira-kira gitu. Menarik. Ya kan, harus berdikari sendiri. Saya dari obrolan ini sangat melihat ya bagaimana energi Kak Kamal ini, pertama dia nggak pernah malu ya, nggak pernah takut gitu kan. Ya, artinya selalu tegas gitu menyampaikan dan komitmen menuntaskan itu segala halnya. Jadi ini juga bisa menjadi bahan bacaan kepada kader-kader seluruh Nusantara ya. Terakhir nih Kak, saat Kakak terpilih sebagai Ketua Umum PBPMI, hal pertama yang mau Kakak lakukan tuh apa untuk teman-teman semuanya? Oke. Saya mungkin kalau ketika saya terpilih jadi Ketua Umum PBPMI ya, hal yang pertama saya lakukan adalah ya itu tadi, dasarnya dulu Mbak, saya ingin merubah. Kalau Ignatius Jonan ya, mantan Menteri Direktur KAI itu memperbaiki WC, saya juga ingin memperbaiki WC PBPMI. WC PBPMI? Gitu. Emang ada apa nih WC PBPMI? Ya kan, memperbaiki dulu, rumahnya dulu diperbaiki Mbak, supaya nyaman, adem, yang mau tinggal di sana, rapat-rapat adem, kayak itu dulu diperbaiki. Kayak PBNU lah, Gus Yahya menjadi Ketua PBNU, itu memperbaiki rumah dulu, ya kan? Memperbaiki rumah besar dulu, NU-nya menjadi seperti ini, indah ketika masuk kita nyaman. Nah itu kira-kira saya melakukan itu dulu di PBPMI. Jangan sampai ada dorongan kader-kader maunya di masjid gitu ya kayak. Itu yang pertama yang saya lakukan, merubah rumah dulu lah kira-kira. Langkah dasarnya baru kita melangkah kebijakan organisasi. Yang tadi tertuang dalam yang spill sedikit lah, masalah tadi visi misinya bagaimana ya kan. Program kerjanya, membuat lembaga profesi, satu pelatihan profesi, kira-kira begitu. Artinya siap sekali ya untuk menang ya? Siap sekali. Siap untuk memenangkan Kak Kamal? Wah, ini bagaimana teman-teman semuanya? Oke, terakhir Kak Kamal, apa yang mau Kak Kamal sampaikan kepada sahabat-sahabat seluruh Nusantara, pemirsa TVNU, ataupun para calon-calon pemilih Kak Kamal di seluruh cabang PKC, silakan. Saya ingin menyampaikan bahwasanya ketika kita ingin menjadi sebuah organisasi yang besar, organisasi yang maju, organisasi yang terkemuka, maka langkah awalnya yang harus kita lakukan adalah memperbaiki sumber daya kader dulu. Itu yang paling penting supaya kita bisa bermimpi menjadi organisasi yang besar. Langkahnya yaitu kita memiliki skill dan kemampuan. Yang kemudian berikutnya mengejawantahkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah dan nilai-nilai yang ada dalam nilai dasar pergerakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Luar biasa sekali. Berarti tepuk tangan dulu dong untuk Kak Kamal. Oke Kak Kamal, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol bersama Nusantara. Terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat berkontestasi di Kongres. Semoga hasil maksud. Siap, terima kasih banyak ya Mbak. Oke, pemirsa TVNU, itulah kiranya obrolan kami bersama Kak Kamal, kandidat Ketua Umum PBPMI. Dan tentu kami juga mengingatkan kepada seluruh sahabat pergerakan dan pemirsa TVNU untuk selalu mengikuti dan menonton program-program terbaiknya Serambi Nusantara di televisi Nahdlatul Ulama. Saya Resi Maulida dan kandidat Ketua Umum PBPMI sahabat Kamuluddin. Pamit undur diri, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.